Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan, di tempat ibadah ini Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh bersuka cita, bersorak-sorai memuji Engkau. Ini adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan buat setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga haus, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau sucikan pikiran hati kami, supaya kami bisa Tuhan melihat keajaiban yang luar biasa, janji-janji Tuhan yang luar biasa melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu setiap kami dilawati oleh kebenaran firman-Mu. Kami diberkati dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu mengubahkan hidup kami menjadi pribadi yang baru di dalam Engkau Tuhan, sungguh-sungguh baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu hanya perkataan firman yang Tuhan izinkan untuk hamba sampaikan kepada umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu ketika kami hendak fokus kepada kebenaran firman-Mu, ada godaan untuk kami kehilangan fokus kami, yaitu kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengalihkan perhatian kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus, supaya hati dan pikiran kami tetap fokus kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya, haleluya. Hari ini saya sangat bersuka cita, saya bersyukur diberikan kesempatan oleh Tuhan bisa melayani Bapak dan Ibu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah anugerah ya yang Tuhan berikan, bukan kuat dan gagah saya, tetapi ini adalah kesempatan, adalah anugerah yang Tuhan berikan. Jadi saya patut bersuka cita. Haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya ingin memberi tema khotbah saya, yaitu mengapa Roh Kudus dicurahkan. Ya, hari ini kita bicara tentang Roh Kudus Bapak Ibu Tuhan. Seringkali orang Kristen tidak menyadari akan kehadiran Roh Kudus, tidak menyadari akan karya Roh Kudus di dalam hidup kita, saudara. Ya, itu sangat disayangkan. Ya, sehingga orang percaya yang tidak menyadari akan kehadiran Roh Kudus di dalam hidupnya dan tidak mengaktifkan dan mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, maka dia akan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tetapi kalau orang menyadari bahwa dalam hidupnya ada Roh Allah dan mengizinkan Roh Allah dalam hidupnya ini bekerja, menuntun hidupnya, maka dia akan menjadi orang yang luar biasa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Yesus akan berjanji bahwa dia akan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Murid-muridnya adalah bicara tentang umatnya sampai akhir zaman ini, Bapak Ibu Tuhan. Bukan hanya 12 murid saja, tetapi juga kita yang percaya, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita ini. Kita adalah murid-murid Tuhan dan kita memiliki Roh Allah dalam hidup kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan menjanjikan Roh Kudus dicurahkan dan janjinya itu digenapi, ya, ketika murid-murid berkumpul di loteng Yerusalem, saudara, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka mengalami pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Pada waktu itu ada tanda-tanda yang luar biasa, ada nyala lidah-lidah api di atas kepala mereka, tapi mereka tidak terbakar. Mereka mendengar hembusan angin yang kencang dan mereka bisa berbahasa berbagai macam bahasa. Ini luar biasa. Dan ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita melihat keajaiban, kedahsyatan terjadi di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan? Karena pada waktu Yesus mati disalib, murid-murid Tuhan Yesus sudah menjadi orang yang yang apatis, yang orang yang tidak lagi sungguh-sungguh di dalam iman dan percayanya kepada Tuhan Yesus. Mereka menjadi orang yang takut, ya, untuk menjadi saksinya Tuhan. Mereka menjadi orang yang takut dan tidak menjadi bangga lagi menjadi murid Tuhan Yesus. Karena apa? Karena gurunya disalib, karena gurunya mereka melihat dan menyaksikan kematian yang mengerikan menimpa Yesus, saudara yang kasih Tuhan. Sehingga mereka diselimuti dengan duka cita, mereka diselimuti dengan ketakutan hidupnya, dan mereka tidak bisa menjadi saksinya Tuhan.
Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, hal yang ajaib terjadi atas kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka sangat luar biasa menjadi saksi-saksinya Tuhan Yesus, ya. Mereka menjadi orang yang luar biasa menyatakan iman dan percayanya kepada Yesus. Mereka sangat bangga menjadi umat Yesus. Mereka sangat bangga menjadi umat kepunyaan Allah, saudara yang kasih Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka memberitakan Injil. Mereka menyampaikan berita keselamatan, menyampaikan anugerah keselamatan kepada semua orang. Dan ada banyak orang yang dilawat Tuhan, ya, sehingga ada banyak orang yang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara kasih Tuhan, bukan hanya pada awal-awal pencurahan Roh Kudus, tapi Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka tetap bertahan dalam penganiayaan. Mereka tetap pegang teguh iman dan percaya mereka kepada Tuhan. Ini yang sangat luar biasa, sehingga pekerjaan Tuhan sampai saat ini masih berjalan, dan banyak orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, dan kita rindu, kita juga mengalami hal-hal yang ajaib di dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi saksinya Tuhan, yang untuk memberitakan kebenaran, yang memberitakan anugerah keselamatan kepada semua orang. Dan kita jangan pernah takut, ya, apakah orang itu mau percaya atau tidak, atau mau menerima atau tidak menerima Yesus. Itu urusan Roh Kudus. Itulah pekerjaan Roh Kudus, saudara kasih Tuhan. Ya, Rasul Paulus berkata, kalau dia bisa melayani dan banyak orang yang dimenangkan bagi dirinya, dia katakan itu bukan pekerjaannya. Bukan karena dia fasih berbicara, saudara. Bukan karena dia pandai berbicara kepada orang, tetapi semata-mata karena karya Roh Kudus yang menginsafkan orang akan dosa mereka, saudara. Dan hari ini, saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat beberapa tujuan Allah, ya, tujuan mengapa Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan orang percaya, ya. Yang pertama adalah, alasan yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat dasar firman Tuhannya di dalam Yohanes pasal 16, saudara, ya. Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7. Ya, kita akan baca bersama-sama dengan suara yang lantang, ya, karena cuma satu ayat. Ya, Yohanes pasal 16 ayat 7. Sudah ketemu? Haleluya. Mari kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara kasih Tuhan, ya, Yesus berkata, ya, kepada murid-muridnya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Ini pergi, Yesus itu pergi artinya naik ke sorga, saudara. Setelah dia bangkit dari kematian, Yesus naik ke sorga. Itu lebih baik Yesus naik ke sorga daripada dia tetap tinggal di dunia ini, saudara, ya. Sebab apa? Dikatakan sebab jika aku tidak pergi, artinya sebab jika Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Siapakah penghibur itu? Penghibur di sini adalah Roh Kudus, ya, saudara kasih Tuhan. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, saudara. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak naik, maka Roh Kudus itu tidak akan dicurahkan untuk kehidupan orang percaya, saudara. Ya, nah, artinya ketika Yesus naik ke sorga, dia hadir dalam bentuk roh, saudara. Dan roh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, saudara. Dia bisa ada di mana saja. Tetapi ketika Yesus hadir dari sorga ke dunia ini dalam wujud manusia, dia terbatas. Dia dibatasi dengan waktu, dibatasi juga dengan ruang, saudara. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, kalau kita, ya, umatnya mau mengenal dia lebih dalam, saudara, mau berhubungan dengan dia lebih dalam, saudara, lebih dekat lagi, mungkin itu sangat terbatas, saudara. Ya, kita yang ada di Indonesia ini mungkin gak kebagian, saudara, ya. Yesus ada di
di Yerusalem sana, di Israel sana, saudara, di Timur Tengah sana. Mungkin orang yang ingin dekat, yang bisa dekat ketika Yesus tidak naik ke sorga, dia hanya mengambil rupa sebagai manusia. Mungkin hanya orang-orang yang ada di Timur Tengah sana yang akan dekat dengan dia. Hanya beberapa orang saja, saudara. Ya, Yesus dibatasi dengan ruang dan waktu. Artinya hanya beberapa orang yang bisa datang dan membangun hubungan dengan dekat dengan dia. Kalau dia masih tinggal di dunia ini, saudara, dalam wujud manusia. Tetapi puji Tuhan, ketika dia naik ke sorga, dia hadir. Ya, dia mengutus rohnya, itu Roh Kudus, saudara. Untuk apa? Untuk tinggal diam di dalam setiap kehidupan kita. Ini suatu hal yang luar biasa. Ya, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara, Roh Allah dianugerahkan, dikaruniakan dalam hidup kita. Dia tinggal dalam hidup kita, saudara. Jadi Roh Kudus itu tidak tinggal di luar, saudara, tetapi tinggal di dalam hidup kita. Makanya kita disebut apa? Kita lah bait Roh Kudus, saudara. Karena apa? Roh Kudus ada, berdiam di dalam diri kita. Berbeda ketika perjanjian lama dan perjanjian baru itu sangat berbeda, saudara kasih Tuhan. Kita sungguh bersyukur pada hari ini kita hidup di dalam zaman anugerah, saudara. Setelah melewati perjanjian lama, ketika manusia hidup dalam perjanjian lama, saudara, memang Tuhan memakai beberapa orang secara luar biasa, ya. Tetapi Roh Allah itu tidak tinggal di dalam hidup orang pada waktu itu, saudara. Tetapi Roh bekerja dari luar, saudara. Dia menuntun, dia membimbing, tetapi dari luar, saudara. Sehingga Musa bisa dengan cara yang ajaib, ya, dia bisa membelah Laut Merah, saudara, untuk membuat jalan bagi bangsa Israel. Ada tanda-tanda yang ajaib yang dilakukan oleh Musa atas pimpinan dan kuasa Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ya. Ada banyak di dalam Alkitab, ya, tokoh-tokoh yang luar biasa seperti Daud yang mengalahkan Goliat, saudara, ya, dengan kuasa Tuhan. Tetapi Roh Kudus itu, saudara yang kasih Tuhan, dia tidak seperti pada waktu Yesus naik ke sorga, saudara, ya, dicurahkan. Saat ini Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, sehingga ada pembicara, saudara, pengkhotbah berkata begini, ya, ketika nanti di sorga ada orang yang hidup zaman perjanjian baru ini, saudara, zaman anugerah ini, dia akan datang kepada Musa. Ya, wah, luar biasa Pak Musa, ya. Bagaimana caranya Pak Musa bisa membelah laut begitu luar biasa, saudara. Dia menanyakan pengalaman itu yang sangat luar biasa. Dia juga datang kepada siapa lagi? Kepada Daud. Wah, Pak Daud, bagaimana pengalaman Bapak ketika, saudara, ketika mengalahkan Goliat yang begitu besar, saudara, ya. Tetapi ada pertanyaan lagi dari dari Musa dan Daud kepada orang yang hidup dalam masa anugerah, di mana mengalami Roh Kudus tinggal dalam hidupnya, ya. Daud berkata kepada orang yang hidup di zaman Roh Kudus tinggal dalam hidup dalam kehidupan orang percaya. Dia berkata, bagaimana pengalamanmu, ya, ketika Roh Allah itu tinggal dalam hidup kamu, kau berjalan dengan Roh Allah di dalam hidup ini. Bagaimana pengalaman saudara? Apa yang saudara rasakan, saudara? Jadi Abraham dan Musa pun penasaran, saudara. Kita ini sungguh-sungguh luar biasa hidup dalam masa anugerah, saudara, di mana Roh Allah itu tinggal di dalam hidup kita, ya. Nah, Tuhan sudah mencurahkan Roh-Nya di dalam setiap kita. Dan saya mau katakan, Roh yang ada di dalam hidup kita, ya, itu adalah Roh yang sama, saudara. Tidak ada roh KW, ya. Ada yang kualitas 1, 2 itu nggak ada, saudara. Jadi nggak ada Roh Kudus yang ada di dalam Pak Parmin beda dengan Roh Kudus yang ada di Ibu Dewi Mariana, nggak ada, saudara, ya. Sama, Roh Kudus yang ada dalam diri Pak Parmin beda dengan Roh Kudus yang ada dalam diri saya. Seharusnya ketika kita menyadari ada Roh Kudus yang sama dalam hidup kita, kita juga harus menjadi orang yang sama dalam Tuhan. Amin. Punya kuasa, saudara, untuk menjadi saksi Tuhan, ya. Jadi ini yang menjadi persoalannya bukan Roh Kudus, saudara, bukan Roh Kudusnya yang salah. Kok saya jadi orang Kristen kok rasanya biasa-biasa saja? Saya selalu kalah dengan persoalan, saya selalu kalah dengan tantangan, sedangkan kok Bapak kok kayaknya menang terus gitu. Ketika menghadapi masalah bisa
menghadapi dengan sukacita, dengan damai, dengan tidak terpuruk. Dia tetap setia melayani, dia tetap setia berdoa, tetap setia beribadah, saudara. Tapi ketika kenapa saya dapat dan masalah kok saya cepat mundur, saya cepat kalah, saudara. Ya, ini yang menjadi persoalannya, bukan masalah Roh Kudus, tetapi bagaimana kita, respon kita ya terhadap roh yang ada di dalam hidup kita. Apakah kita mengizinkan Roh Kudus itu sungguh-sungguh bekerja dalam hidup kita atau enggak? Kita membatasi, saudara. Seringkali, saudara, ya, Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup kita karena kita diamkan dia, kita biarkan dia, kita cuekin dia, dan kita tidak pernah mengizinkan dia bekerja menguasai hidup kita, sehingga hidup kita biasa-biasa saja. Sehingga ketika ada tantangan, ada masalah, kita menjadi lemah, menjadi putus asa, saudara. Dan hari ini, saudara, sadari bahwa di dalam hidupmu ada roh yang sama. Roh yang ada dalam hidup saya juga roh yang ada, yang sama dalam hidup Bapak dan Ibu. Gak ada pendeta itu rohnya Roh Kudus nomor 1, saudara. Kalau jemaat itu Roh Kudus nomor 2. Gak ada, Roh Kudus cuma 1, saudara. Ya, cuma kita mau nggak mengizinkan dia bekerja di dalam hidup kita, saudara, ya. Nah, dari ayat firman Tuhan ini kita menangkap begini, saudara, ya. Mengapa Roh Kudus itu dicurahkan? Yang pertama adalah karena Allah ingin tinggal di dalam hidup kita, dan kita tinggal di dalam Allah, saudara. Ini luar biasa, satu kebenaran yang sangat luar biasa. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga, saudara? Ya, dan memberikan rohnya karena Allah, karena Tuhan ingin tinggal dalam hidup kita, dan kita mau, ya Tuhan mau supaya kita tinggal di dalam Dia, saudara. Maka ini sangat luar biasa ketika kita tinggal di dalam Dia dan Tuhan tinggal di dalam kita, saudara. Itu kita menjadi orang yang luar biasa. Tidak akan menjadi orang yang sama, saudara. Ketika kita menjadi ciptaan baru, ya benar-benar baru, hidup kita diubahkan, saudara. Karena ada roh yang ada di dalam hidup kita. Ini roh yang luar biasa, yang memampukan kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh baru, saudara. Yang tidak menjadi orang Kristen, tapi karakternya, saudara, ya tabiatnya, saudara, kebiasaannya masih manusia lama. Jadi itu perlu dipertanyakan, apa kita benar-benar hidup di dalam Allah dan mengizinkan Allah itu benar-benar menghidupi kehidupan kita, saudara. Ya, hari ini saya mau katakan, kenapa Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, saudara? Karena Allah ingin tinggal dalam hidupmu, dan Dia menghendaki engkau benar-benar hidup di dalam Dia. Artinya ketika engkau menghadapi apapun dalam hidup ini, engkau hanya mengandalkan Tuhan. Ya, engkau harus berseru kepada Tuhan. Engkau harus meminta kekuatan yang daripada Tuhan, saudara. Tidak kekuatan yang dari yang lain, saudara. Ya, itu yang pertama, saudara. Nah, kita lihat satu kebenaran lagi di dalam Yohanes pasal 14. Ya. Pasal 14 ayat 1 dan 3, ya. Kenapa Allah itu mau tinggal dalam hidup kita, ya? Ya. Saya akan bacakan, ya, ayat Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan katakan begini: "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada," saudara. Tuhan mau supaya di mana Dia ada, kita ini ada, saudara. Dan paling finish tempat kita adalah kerajaan sorga bersama Tuhan. Tetapi kita tidak menerima hidup kekal itu hanya pada saat kita mati dan masuk kerajaan sorga. Tetapi sebenarnya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, sebenarnya kita sedang melangkah, ya. Kita sedang melangkah di dalam kekekalan itu, saudara. Ya. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Roh Kudus ada dalam hidup kita, sebenarnya kita sedang berjalan dan menuju pada kekekalan. Dan kekekalan itu bukan hanya
kita terima pada saat kita mati dan masuk surga. Tapi saat ini, mulai saat ini kita udah ada start, saudara, udah mulai masuk dalam hidup di dalam kekekalan bersama Tuhan. Artinya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita bisa benar-benar sampai kepada tempat yang Tuhan sediakan, saudara. Ya, Roh Kudus itulah yang akan memimpin, membimbing kita, memampukan kita untuk melangkah di dalam kehendak Tuhan sampai kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal itu, saudara. Jadi nggak bisa kita hidup di dunia ini menjadi anak Tuhan tapi hidup kita sembrono. Ya, hidup kita bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, terus endingnya kita mau masuk ke surga. Enggak, saudara. Kalau kita mau masuk ke kerajaan surga, itu diawali dari saat ini, saudara. Dan kalau engkau mau melangkah dalam kekekalan, yang kau bisa mampu itu karena ada kuasa Roh Kudus yang memampukan saudara untuk berjalan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Saudara, itu yang pertama, saudara. Mengapa alasan yang pertama kenapa Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita, saudara? Nah, itu yang pertama, Tuhan mau tinggal dalam hidup kita. Dan Dia sekarang ini sudah tinggal dalam hidup kita. Engkau mau cuekin atau engkau mau izinkan Dia berkarya dan berkarya lebih lagi dalam hidupmu, itu terserah, saudara. Itu semuanya ada di tangan saudara. Jadi jangan bilang, ya, wah, si A hebat karena Roh Kudusnya 2 kali lipat, saudara. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Ya, Roh Kudus itu cuma satu, saudara. Ya, Dia pribadi satu-satunya Tuhan. Nggak ada. Walaupun Dia hadir dalam banyak orang. Loh, kalau Roh Kudus ada di Pak Ajo, Pak Parmin, berarti Roh Kudus banyak. Enggak, saudara. Dia tetap satu, saudara. Ya, Dia tetap satu, tetapi Dia adalah Allah yang maha hadir. Ya. Yang kedua, kenapa Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagi murid-muridnya? Yang kedua adalah supaya apa? Supaya kita bisa menggenapi amanat agung Tuhan Yesus, saudara. Amanat agung Tuhan Yesus itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saudara. Jadi kita punya visi yang Tuhan berikan, yaitu menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan Yesus. Karena orang yang di luar Tuhan itu tidak memiliki keselamatan. Ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Orang yang ada di luar Kristus, saudara, tidak memiliki jaminan hidup kekal. Dan Tuhan mau, saudara, anugerah yang Tuhan sediakan melalui kayu salib itu sampai kepada setiap jiwa-jiwa, saudara, yang belum diselamatkan. Dan tugas itu bukan pada diletakkan pada rasul atau juga pendeta, bukan. Tetapi ini adalah tugas kita bersama sebagai murid Tuhan, saudara. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita menjadi jemaat, bukan lagi menjadi jemaat yang hanya sekedar hadir, tetapi kita harus menjadi jemaat yang naik level, yaitu menjadi murid. Murid itu harus mau belajar, mau diajar, saudara, sehingga dia nanti akan menjadi memuridkan lagi, saudara. Ya, kalau kita kuliah, saudara, itu ada jenjang-jenjangnya, S1, S2, S3, saudara. Untuk apa sih tujuannya orang kuliah, saudara? Ya, kalau dulu zamannya saya itu untuk jadi dosen itu S1 udah cukup, ya. S1 udah bisa ngajar, saudara. Ya. Tapi sekarang karena tuntutan, ada peraturan harus S2 baru bisa mengajar jadi dosen, saudara. Ya. Ya, supaya mereka akan bisa mengajar orang lain. Sebelum mereka mengajar orang lain, mereka harus dimuridkan, mau belajar, saudara. Sama dengan kita sebagai jemaat Tuhan di sini. Ya, kita harus mau belajar kebenaran firman. Kita mau diajar, harus memiliki hati seorang murid mau diajar, saudara. Ya, harus mempunyai telinga seorang murid yang mau mendengar, saudara. Sehingga suatu saat kita bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa, menjadi murid yang bisa memuridkan orang lain, membawa orang lain kepada Kristus, saudara, memberitakan Injil. Saudara kasih Tuhan, apa sih tujuan saudara hidup di tengah-tengah dunia ini? Apakah tujuannya itu hanya bekerja, dapat uang, buat rumah, ya saudara kasih yang bagus, terus nanti kamar saya pasang AC, kasih wallpaper, saudara tidur nyenyak? Apakah itu tujuan Tuhan? Bukan, saudara. Karena tujuan Tuhan itu bukan itu, saudara. Tujuan engkau ada di tengah-tengah dunia ini supaya apa? Supaya Bapak dan Ibu bisa menjadi saksinya Tuhan. Supaya melalui hidup kita ada banyak jiwa yang dibawa kepada Kristus. Amin. Supaya bisa diselamatkan.
Saudara, kita harus memiliki mata seperti mata yang dimiliki oleh Yesus. Dia sangat sangat berduka cita, dia sangat bersedih ketika melihat ada jiwa-jiwa yang menuju kepada kebinasaan. Sama saudara, kita yang hidup di dalam Kristus, kita sedang berjalan menuju kekekalan, tetapi di dalam kekekalan yang penuh dengan sukacita, yang sudah disediakan Tuhan. Tetapi orang yang ada di luar Kristus juga dia berjalan menuju kekekalan, tetapi di dalam siksaan yang mengerikan, saudara. Dan tentunya itu tidak ingin hal itu terjadi buat orang lain, saudara. Apalagi orang yang kita kasih, suami kita, istri kita, anak-anak kita, saudara, keluarga besar kita, saudara. Sedapat mungkin mari, ayo kita jadi saksi Tuhan. Tapi saya katakan, untuk menjadi saksi Tuhan, kita tidak bisa untuk mengandalkan kekuatan kita. Amin. Kita perlu Roh Kudus. Makanya Roh Kudus apa? Dicurahkan supaya kita punya kuasa. Ketika kita berbicara, kita menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan anugerah keselamatan kepada orang lain, Roh Kudus yang bekerja, saudara. Ya, kita buka lagi di dalam Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kita untuk menjadi saksi Tuhan itu kita perlu kuasa, ya. Kita perlu kuasa. Kalau kita tidak punya kuasa, ya, kalau kita tidak punya Roh Allah dalam hidup kita, ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 firman Tuhan katakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi di sini kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Supaya apa? Kamu menjadi saksi. Jadi Roh Kudus dikasih apa? Dicurahkan, ya, supaya kita punya kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Bukan untuk kuasa untuk menguasai orang lain, ya. Wah, saya dikasih Roh Kudus, saya bisa menguasai suami saya nih, saya kendalikan, ya kan? Bahwa saya punya Roh Kudus, saya bisa kuasai istri saya bisa kuasai tetangga saya dan sebagainya. Untuk apa? Untuk kepentingan kita, enggak, saudara. Tetapi Tuhan memberikan Roh-Nya, Roh Kudus dalam hidup kita, supaya kita punya kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan. Baik itu di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Itu luar biasa. Melalui kehidupan kita, Tuhan akan menyatakan tanda-tanda yang ajaib, saudara, ya. Sehingga orang itu akan melihat, ya, bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Ya, kita bisa mengasihi orang lain, saudara. Kita bisa mengampuni orang lain, sehingga orang bisa mengatakan bahwa orang Kristen itu luar biasa. Dia bisa mengasihi, dia bisa mengampuni, dia bisa berbuat baik sekalipun diperlakukan dengan tidak baik, saudara. Karena ada Roh Allah yang tinggal di dalam hidup kita, yang memampukan kita, saudara. Perkataan kita, ya, berita Injil yang kita sampaikan kepada orang akan apa? Akan dimengerti, dipahami, sehingga orang itu bisa menerima Tuhan dan juru selamat. Saya katakan, saudara, orang-orang pada zaman Kisah Para Rasul itu, ya, ada pertumbuhan jemaat yang luar biasa. Itu bukan karena kesaksian orang-orang yang hebat, saudara, ya, secara dunia, tetapi orang-orang yang biasa, tetapi mereka dipakai secara luar biasa ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dalam hidupnya. Nah, di dalam hidup kita jangan pernah kita berkecil hati, yang melihat pendidikan kita, status sosial kita, ya, saya ini siapa sih? Saya harus bersaksi, saya harus menceritakan Yesus kepada orang lain. Gimana nanti saya kalau ditolak? Bagaimana nanti saya kalau diledek dan sebagainya? Saya yakin dan percaya, ketika kita mau memberikan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan, kita diberikan hikmat yang luar biasa, amin. Diberikan kemampuan, dan nanti akan ada saatnya di mana Tuhan memberikan satu kesempatan kita bisa menyaksikan, ya, tentang Kristus, tentang keselamatan kepada seseorang, sehingga orang itu bisa datang kepada Tuhan. Jadi di sini jangan menjadi jemaat yang merasa kecil, merasa nggak mampu, karena Roh yang ada pada kita ada sama, amin. Ya, saudara, Roh kita sama, ya, Roh Kudus itu sama, kuasanya sama. Tinggal kita mau nggak kita mengaktifkan Roh itu di dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, itu yang kedua, saudara, ya, supaya kita bisa menggenapi
amanat agung Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus nanti akan datang kalau firman Tuhan, Injil ini diberitakan ke seluruh dunia sampai semua orang mendengar, baru kesudahannya tiba, saudara. Dan itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau Injil, berita keselamatan ini didengar oleh semua telinga di muka bumi ini, baru kesudahannya, di mana Yesus akan datang untuk kedua kalinya menjemput gereja-gerejanya. Dan itu tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau mungkin zaman dulu gimana caranya ya Injil bisa diberitakan, semua orang bisa mendengarkan? Kan dunia ini begitu luas. Sekarang banyak sekali ya cara Tuhan ya melahirkan apa ya, muncul teknologi komunikasi yang luar biasa, saudara. Sehingga tidak ada yang mustahil Injil itu diberitakan kepada semua orang. Karena itu sudah dinubuatkan, saudara. Melalui medsos ya, tidak ada sekat-sekat lagi, tidak ada batas-batas lagi firman Tuhan itu disampaikan. Siapa yang menerima? Semua orang, saudara. Saya punya Facebook, saya share firman Tuhan, saya firman yang melihat, yang membaca, saya yakin dan percaya bukan hanya orang Kristen. Karena di Facebook itu ada, saya GBK itu hampir 5.000 orang. Itu minta pertemanan, saya kasih apa, saya terima. Yang penting apa yang sampaikan firman Tuhan. Kalau mereka share yang pengajaran sesat, yang tidak sesuai kebenaran firman, saya delete, saudara. Ada serangan-serangan juga, saudara. Artinya kita juga nggak bisa menolak, saudara. Kita menerima informasi ya dari lawannya Injil. Tetapi kita juga sebagai orang percaya, kita juga harus di dalam medsos itu firman Tuhan katakan, saudara. Ya, tidak ada yang mustahil, itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Ya, dan saat ini tidak ada yang tidak mungkin Injil itu diberitakan ke seluruh dunia, saudara. Dan saat ini ada badan-badan misi yang benar-benar khusus memperuntukkan untuk memberitakan ke suku-suku yang terasing, saudara. Setiap hari saya mendapat WhatsApp laporan terus ya, suku-suku terasing itu mereka doakan, mereka injilin, saudara. Jadi ketika Injil itu diberitakan kepada semua suku bangsa, maka Tuhan Yesus tidak lama lagi dia akan datang, saudara. Ya, dan yang ketiga, saudara, ya, yang terakhir, benar ya, yang paling terakhir, saudara. Ya, melalui Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus dicurahkan? Supaya kita punya kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, saudara. Di dalam hidup kita ini kita nanti akan diperhadapkan dengan banyak hal, dan kita harus mengambil satu keputusan dalam hidup kita. Dan orang percaya yang punya Roh Allah, dia akan minta tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya, sehingga ketika dia mengambil satu keputusan itu memang benar-benar atas tuntunan dan perkenanan Tuhan. Dan itu kita dimampukan melalui Roh-Nya yang tinggal dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau ada satu keputusan yang besar maupun yang kecil, perlu kita bertanya, Roh Kudus, tolong tuntun saya supaya bisa memutuskan persoalan atau memutuskan pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, itu yang terakhir, saudara. Ya, kalau kita punya Roh Allah, maka kita bisa, saudara, peka terhadap suara Tuhan dalam hidup kita. Mungkin bukan secara langsung ya, audible begitu, ya, tapi kita diberikan satu perasaan, ya, satu kepekaan untuk membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang tidak menjadi kehendak Allah. Haleluya. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk bisa menangkap ya kehendak Tuhan, isi hati Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, hari ini mari kita sadari bahwa ada Roh Allah yang ada dalam hidup kita. Mari kita aktifkan Roh Allah itu di dalam hidup kita. Mari izinkan Roh Allah itu bekerja dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Sehingga saya yakin dan percaya pekerjaan Tuhan di Karanganyar ini akan terus semakin Tuhan tambahkan jiwanya. Karena apa? Karena kita diberikan kuasa untuk menjadi saksi. Amin. Ya, bawa jiwa-jiwa, saudara. Jangan kita datang ke gereja hanya untuk diri kita sendiri. Ayo kita mulai berpikir, saudara. Kita punya pikiran seperti dan perasaan yang ada di dalam Kristus. Kita punya beban untuk membawa sebanyak jiwa untuk datang kepada Tuhan, supaya setiap jiwa itu mendapat anugerah keselamatan dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saya rindu Pak Parmin minta mengiringi musik. Ya, hari ini saya akhiri
Kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita hari ini sudah mengerti apa tujuan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Yang pertama, karena Tuhan ingin tinggal dalam hidup kita, saudara. Dan yang kedua, supaya apa? Supaya kita bisa menggenapi amanat agung Tuhan Yesus, dimampukan kita menjadi saksi Tuhan. Dan yang ketiga, supaya kita bisa punya kepekaan untuk mendengar suara Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Tuhan, kita bangkit berdiri dengan sikap doa. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan hari ini, saudara. Mungkin hari ini kita nggak menyadari sebagai orang Kristen bahwa Tuhan sudah mencurahkan, Tuhan sudah memberikan rohnya di dalam hidup kita. Dan kita membiarkan Roh Kudus itu tinggal diam, saudara, di dalam hidup kita dan tidak berbuat apa-apa. Kita tidak mengizinkan Roh Kudus itu bekerja secara luar biasa di dalam hidup kita. Biasa Tuhan, bahwa Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, karena Engkau mau tinggal dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus supaya kami bisa mengambil bagian dan kami boleh punya kuasa untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi Tuhan. Kami punya kuasa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Di dalam Roh-Mu yang kudus itu Tuhan memampukan kami memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, hamba berdoa buat umat-Mu di tempat ini. Mereka punya Roh Allah dalam hidup mereka Tuhan. Mereka sudah punya Roh Allah yang ada dalam hidup mereka Tuhan. Roh itu adalah Roh yang sama Tuhan. Yang kami miliki adalah Roh Kudus Tuhan. Itu punya kuasa yang sama. Oleh karena itu hamba berdoa, biarlah Roh Kudus itu bekerja dalam hidup mereka Tuhan. Roh-Mu bekerja secara luar biasa, sehingga mereka yang sebagai suami akan menjadi suami yang luar biasa buat istri, menjadi ayah yang luar biasa buat anak-anak mereka. Sebagai istri akan menjadi istri yang luar biasa, sebagai ibu menjadi ibu yang luar biasa buat anak-anak mereka, karena mereka punya Roh Allah. Bagi anak-anak juga akan menjadi anak-anak yang luar biasa, karena di dalam diri mereka ada Roh Allah Tuhan. Terima kasih Bapa, sebagai jemaat Tuhan, mereka menjadi jemaat Tuhan yang luar biasa, karena Roh yang ada dalam hidup mereka adalah Roh yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini Engkau materaikan dalam loh hati mereka Tuhan, supaya menjadi rema, supaya mereka selalu ingat bahwa mereka tidak berjalan sendiri, karena adalah Roh, ada Allah yang hadir dalam hidup mereka, yaitu Roh Allah yang Engkau berikan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu memiliki satu kesadaran dan satu keyakinan